Jadi materi ini terkait dengan leadership across culture atau kepemimpinan antar lintas budaya atau antar lintas country. Jadi bukan antar lintas budaya Padang, budaya Batak itu, tapi lintas budayanya adalah across country, gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kalau tidak tahu, let me know seperti biasa ya. Nah, nanti kita akan lihat apa itu foundation for leadership atau apa itu yang disebut dengan style dari leadership. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu sebenarnya leadership itu apa sih ya. Kadang-kadang orang ngomong dia pemimpin, atau misalnya dia seorang leader di perusahaan tersebut, tapi the way of the lead the company itu is not look like a leaders ya. Jadi nggak kayak leaders. Kadang-kadang kita bilang kok kayak gitu sih cara memimpinnya gitu ya. Nah, leadership adalah proses untuk influencing other people atau proses untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai satu tujuan atau goal tertentu. Misalnya kalau Arya tuh di-appoint menjadi suatu leader di kelas IAB, jadi Arya yang akan mengarahkan teman-temannya, ayo masuk kelas, ayo hari ini kita ada presentasi, ayo nanti ada yang disebut dengan misalnya kisi-kisi gitu. Jadi dia itu punya ada tugas tambahan sebagai leader, supaya apa? Supaya misalnya let's say kelas IAB ini semuanya lulus. Jadi dia itu ada tambahan untuk memotivasi gitu ya, mengajak, kemudian mengencourage orang. Kalau yang malas-malas, Arya juga tahu nih, mana yang malas-malas. Nah, itu tugas tambahan. Makanya leaders itu ada nilai yang diberikan juga oleh di atasnya, superiornya gitu. Nah, selalu saya tuh kalau misalnya appoint untuk coordinator class, biasanya saya tanya dulu siapa yang volunteer gitu ya. Kalau misalnya udah ada yang volunteer, ya enak ya, tapi kalau nggak ada yang saya appoint, dan biasanya ada nilai tambahan untuk itu gitu ya. Nah, biasanya paradigmanya apa? Kalau di dalam lingkungan bisnis ya, biasanya dia harus punya manajemen as a leaders, atau kalau kita bilang itu bagaimana dia mengelola suatu company that we call pemimpin itu harus mampu melakukan fungsi manajemen. Nah, lalu ada nggak tipikal dari masing-masing pemimpin? Ada, misalnya kalau dia orang Chinese, the way of dia memimpin itu culture-nya melekat. Makanya judul kita hari ini adalah leadership across culture. Nah, kadang-kadang orang suka mengatakan leaders is a manager. Is that correct? Atau kadang-kadang suka bilang sebaliknya, managers is of course pasti jadi seorang leaders. Nah, kita lihat di tabel 13.1 ya, apa beda managers dan leaders. Saya akan ambil tidak semua ya. Let's say saya ambil 5, nanti kalau kelas ada yang nggak tahu gitu ya, let me know ya. Nah, saya ambil yang terakhir dulu, yang disebut dengan do things right. Nah, apa sih itu do things right? Nah, kalau do things right means that seseorang itu melakukan segala sesuatu dengan benar. Jadi kalau misalnya ada hal atau assignment yang dilakukan, dia harus lakukan itu dengan SOP yang ada di company. Lalu kalau seorang leader suka dikatakan, leadersnya ini melakukan do the right things. Nah, apa yang disebut dengan do the right things? Kalau do the right things itu artinya apapun yang diserahkan atau di-assign ke orang tersebut, itu pasti dia nggak perlu disuruh, dia lakukan dengan benar. Nah, kalau do things right, ini ada satu assignment, dia lihat SOP-nya, and then dia lakukan itu dengan benar. Jadi ada dulu objeknya.
Tapi kalau leaders nggak perlu disuruh, dia sudah pasti doing itu dengan benar. Itu satu bedanya leaders versus managers. Nah, lalu saya ambil yang paling atas. Can learn skill necessary is a managers. Apa itu? Kalau managers, let's say saya ditempatkan sebagai managers production. Lalu apa yang harus saya lakukan? Karena saya ditempatkan sebagai manajer produksi, bukan manajer marketing, saya lakukan itu sesuai dengan ranah yang di-appoint atau yang di-assign untuk saya. Jadi saya dapat belajar skill itu sesuai kebutuhan aja, necessary. Kalau misalnya saya ditempatkan sebagai manajer marketing, ya saya doing as a manager marketing. Tapi kalau leaders ya ini dari lahirnya dia udah kayak gitu, udah pengen untuk sebagai leaders. Istilahnya itu apakah leaders dilahirkan, apakah leaders dibentuk gitu ya. Jadi memang dari sononya Harbor itu kan pelabuhan ini tuh alami. Secara karakter, secara personality, kalau kita bilang tuh secara chemistry-nya dia udah punya bibit-bibit sebagai leaders. Itu bedanya. Tapi bisa nggak orang yang tidak punya keturunan sebagai leaders is become a leaders? Bisa, gitu ya, karena dibentuk, diarahkan. Oke. Berikutnya adalah saya ambil nomor 1, 2, 3, 4 yang kelima, yaitu deal with complexity. Managers dia itu bisa melakukan ya pemecahan kalau ada 2 atau 3 masalah yang look like is quite complex, agak ribet bahasanya. Tapi seorang leader tidak hanya itu, dia bisa deal yang sifatnya ambigu. Ambigu itu istilahnya kadang-kadang dianggap benar, kadang-kadang dianggap salah, tapi dia bisa dengan wise. That we call leaders. Ya. Kemudian, kalau kita lihat managers, dia have vision. Jadi saat ini aja. Jadi kalau company bilang, oke, our company target is around 12 triliun, gitu ya. Nah, kalau leaders, dia langsung mikir ini, kalau tahun ini 12 triliun, means that tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, ini harus berapa gitu. Jadi dia itu tidak hanya di milestone, tapi dia udah journey-nya udah memikirkan ke depan, artinya dia harus persiapkan apa, supaya tidak hanya untuk tahun ini tercapai, tapi in the next years atau the future years, dia sudah mampu mengantisipasi. Oke, sampai di sini ada yang tidak paham atau ada dari bagian-bagian yang lain yang Anda pengen tanya? Saya tidak mengeksplor semuanya, jadi diharapkan Anda punya kemauan ya, eager untuk check it out yang lain-lain. Gimana? Ibu? Ya. Kalau menurut saya kok kayaknya manajer sama leader itu kayak mirip-mirip, Ibu. Kayak perbedaannya signifikan itu gimana, Bu? Oke. Kalau leaders, dia mostly sudah siap untuk jadi managers. Itu aja kalau mau ininya. Tapi managers sometimes ya karena tidak dibentuk, tidak dilatih, kemudian tidak siap untuk berbagai macam yang sifatnya case, dia sometimes is not a leaders. Jadi misalnya nih, leaders itu kan tadi salah satunya future passion. Ya, kemudian udah dari lahir dia mampu untuk memimpin, memanage. Tapi kalau managers, tiba-tiba misalnya Michael di-assign jadi manager. Nah, lalu apa yang harus Michael lakukan? Marah-marah misalnya. Kemudian langsung appoint orang nih, kamu ini, padahal mungkin orang yang kita tunjuk itu belum siap. Tapi kalau leaders, dia akan lihat anak buahnya, oh kayaknya dia mampu nggak? Kalau dia nggak mampu, nanti saya akan coba encourage atau didik dia. Jadi
lebih mature atau lebih bagus as a leaders kalau dia ditempatkan sebagai managers daripada managers langsung menjadi managers. Sampai di sini paham? Kurang pahamnya di leader, Bu. Di leader itu dia kayak mimpin perusahaan. Kalau manajer kan kayak mengelola gitu ya, Bu ya. Tapi dia juga bisa dimasukkan ke dalam kategori pemimpin ya, Bu. Leaders itu nggak harus mimpin perusahaan. Jadi misalnya Michael itu sebagai karyawan di dalam suatu perusahaan X. Kemudian Tiffany di dalam satu perusahaan X. Tiffany itu sebagai managers, Michael sebagai bawahan. Lalu ada satu kasus, Tiffany itu langsung bisa deal dengan complexity, dibilang misalnya ke timnya, ini harus selesai sudah. Tapi kalau Michael, karena Michael sudah punya jiwa sebagai leaders, nggak kayak gitu. Michael gini, oh iya kalau ini diselesaikan hari ini, nanti kita pikirkan dampaknya ya. Jadi the way of solve the problem-nya, seorang leaders itu lebih mature, lebih matang. Jadi belum tentu leaders itu ditempatkan juga sebagai managers. Tapi kalau managers dia udah pasti sebagai managers, tapi kemampuannya untuk menjadi seorang leaders itu berdasarkan bagaimana jam terbangnya, terus bagaimana dia siap dengan segala macam yang sifatnya ambiguity, bukan yang complexity. Dan dia harus dididik untuk mempunyai hijau vision. Jadi lama-lama memang managers bisa menjadi seorang leaders. Tapi leaders ya itu udah pasti as a leaders, udah pasti bisa jadi managers, tapi belum tentu juga dia finally ditempatkan sebagai managers. Sampai di sini paham? Oh, maksudnya itu kalau leader itu kayak jadi pemimpin kelompok atau kayak buat diri sendiri, buat nyelesain pekerjaan, kayak punya tanggung jawab gitulah, Bu, kalau leader. Kalau manajer dia benar-benar jadi manajer, memimpin perusahaan gitu kayak petinggi, pejabat gitu ya, Bu. Bisa gitu juga kan? Hanya di bidang itu saja. Oke. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, next kita masuk ke foundation. Nanti perhatikan, di sini ada foundation, kemudian berikutnya ada style, ya. Jadi foundation dan style itu different banget, berbeda banget. Nah, saya biasa mengeluarkan ini dalam UAS untuk supaya ketika Anda one fine day menjadi seorang leaders, itu Anda terapkan apa? Fondasinya atau style Anda memimpin. Ya, jadi perhatikan baik-baik, kalau tidak tahu tanya. Nah, foundation untuk menjadi seorang pemimpin itu ada teorinya. 3 teori yaitu X, Y, dan Z. Nah, teori X yang mengatakan bahwa pada dasarnya ya manajer itu malas. Jadi kalau dia punya bawahan, dia lakukan penalti. Pada dasarnya orang-orang di bawahnya itu ya yang dia pimpin itu malas. Supaya kerjanya benar apa? Dikasih hukuman ya supaya mereka nanti ya bisa kerja bagus. Jadi pakainya itu dengan penalti. Nah, itu teori yang mengatakan bahwa manajer itu tipikalnya adalah yang melakukan dengan paksaan atau hukuman kepada timnya. Jadi misalnya di sini ada suatu perusahaan yang dikelola oleh let's say oleh Shirley. Nah, kemudian di bawahnya ini timnya ini bukan tim yang mampu untuk proaktif atau bekerja sendiri. Dan kebenaran ya Shirley ini bukan tipikal yang memberi fasilitasi atau mengencourage. Jadi kalau ada yang malas, dia ancam dengan paksaan. Kerja lu, kalau enggak saya pecat. Nah, kerja lu, kalau enggak lu berhenti dari perusahaan gue. Nah, itu yang disebut leader yang ex-managers.
Oke, sampai di sini paham? Jadi ex managers adalah typical manager yang menganggap timnya itu adalah tim yang harus dipaksa, harus dihukum, karena pada dasarnya mereka itu dalam quote and quote adalah orang yang lazy atau malas. Y manager atau Y manager mengatakan bahwa pada dasarnya ya si bawahan-bawahan kita itu hanya akan mau kerja keras kalau lingkungannya atau environment-nya itu fit atau cocok untuk mereka. Misalnya nih, ya, Tiffany, Maria, Arya kerja di dalam perusahaan Timbul Tenggelam, PT Timbul Tenggelam. Nah, tadi Tiffany, Arya, Sivana itu bisa kerja bagus kalau misalnya lingkungannya enak, AC di kantornya bagus, prasarana IT-nya diberikan bagus, lalu mereka akan punya tanggung jawab dan siap untuk bekerja di dalam company tersebut. Nah, jadi ini adalah tipe manajer Y-nya. Dia merasa kayaknya gue bisa kerja keras nih, ya. Kalau lingkungan dan anak buah gue itu diberikan environment yang bagus. Itu yang disebut Y atau Y manager. Kalau Z manager itu adalah tipikal yang lebih integrated. Kalau saya bilangnya Z manager ini adalah Z manager yang typical leadership-nya very good. Jadi mereka yang mendapatkan assignment atau tipikalnya sebagai Z manager itu biasanya berpartisipasi, memotivasi, dan sangat bertanggung jawab terhadap timnya. Jadi kalau ada timnya yang malas, dia tanya, kenapa malas? Kalau ternyata karena malas karena nggak ngerti, dia ajarin. Kemudian masing-masing timnya ini diberikan tanggung jawab. Jadi kemampuan daripada si Z manager ini lebih bagus daripada X manager yang hanya memberikan hukuman, atau Y atau Y manager yang hanya mampu mengajak timnya kerja keras kalau lingkungannya bagus, tapi Z manager tidak hanya itu. Dia memberi kesempatan kepada timnya untuk saling belajar, saling berpartisipasi, dan akhirnya mereka mempunyai tanggung jawab yang bagus karena mampu memotivasi di dalam tim atau perusahaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Teori X itu bisa dibilang otoriter nggak, Bu? Yes, quite otoriter. Nanti akan kita lihat ada perbedaan, ada pendekatan yang mirip dengan style leadership-nya. Kalau saya lihat teori Y sama Z itu kayak mirip-mirip dan bisa dikatakan sebagai demokrat gitu ya, Bu ya. Tapi kayaknya teori Y sama Z itu mirip-mirip gitu penjelasannya. Iya, nanti kita lihat dengan style leadership-nya. Ya, ini teorinya. Apa beda leadership foundation dengan style kepemimpinan? Ini fondasinya. Basicnya, manajer itu pada dasarnya dia ada yang X. X itu manajer yang males. Pokoknya kalau anak buahnya, misalnya anak buahnya Michael nggak benar, dihukum. Kalau Y manager, itu adalah manajer yang oke, lingkungannya cakep, ya udah gue kerja deh. Misalnya Tiffany nih dikasih ke satu perusahaan ABC. Lalu dia lihat ABC ini mensupport, memberi dia mobil, laptop yang canggih, lingkungan yang bagus. Nah, dan kemudian timnya juga seperti itu. Jadi dia merasa, oke lah, enak nih kerja di perusahaan ini, gue banget gitu. Lalu dia kerjanya benar. Itu yang Y manager. Kalau Z manager, let's say misalnya kita ambil contoh di sini cowok ya, Rizaldo nih misalnya. Nah, Rizaldo ini ditempatkan di suatu perusahaan PT Angin Ribut, gitu ya. Nah, enggak disuruh pun dia itu langsung proaktif berpartisipasi membuat
lingkungan di dalam divisinya itu benar-benar suportif atau mendukung terhadap kemajuan company. Jadi bertanggung jawab penuh. Itu yang disebut Z manager. Oke. Lalu kita lihat nih ya, kita ambil tabel dari buku tabel 13.2. Itu adalah cara manajer-manajer Rusia melakukan pekerjaannya. Jadi bagaimana belief mereka, kepercayaan mereka kalau berada dalam lingkungan kerja. Saya jelaskan 2 ya dari 4 key points yang ada dalam lingkungan pekerja. Pertama adalah kepercayaan mereka secara humanistik. Orang Rusia, manajernya itu merasa kalau kerja itu harus memberi makna, harus punya arti, nggak boleh asal kerja, nggak boleh gini. Ya udahlah, yang penting kerja masuk jam 9, pulang jam 5. Ya. Tipikal manajer-manajer Rusia itu, mereka merasa kalau di dalam satu perusahaan, mereka harus punya ide, ya, new ideas, kemudian harus berarti, dan harus punya capability, dan harus siap untuk belajar tentang hal-hal yang baru, dan harus mencoba menggali supaya di dalam company yang dia pimpin, itu ada suatu excitement, ya, dan dia berusaha untuk tidak boring dan berusaha untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Jadi tipikal manajer Rusia itu orang yang mau belajar, orang yang tidak mau stuck di situ aja. Kadang-kadang ada orang yang merasa di comfort zone, udah di situ aja nggak mau berubah gitu. Nah, manajer Rusia itu percaya bahwa setiap orang ketika ditempatkan menjadi seorang manajer, dia harus mampu berbagi, berguna, membuat company-nya menjadi company yang punya kinerja yang bagus, satisfying others people. Saya ambil bagian yang terakhir terkait dengan belief daripada manajer Rusia, belief about participation in managerial decision. Dikatakan di sini harus bisa melakukan yang disebut dengan society. Working class should have more say in running society. Jadi harus ada kerjasama yang baik dan mereka merasa harus kerja dulu, lebih aktif, ya. Kemudian mereka tuh benar-benar bertanggung jawab terhadap kinerja daripada tanggung jawab yang diberikan. Kalau dia diberikan kinerja di produk, dia harus very good, well done di produk. Kalau diberikan di financing, di finance, keuangan dia harus well done, atau di capital investment. Dan setiap karyawan atau workers harus merepresent yang terkait dengan board of directors of company. Artinya dia tidak hanya sebagai karyawan, tapi juga dia mampu meningkatkan pride daripada perusahaan. Jadi perusahaan bangga punya karyawan seperti beliau. Nah, this is very good ya untuk manajer yang nationality-nya, kebangsaannya Rusia. Kebetulan pimpinan tertinggi di Asia Pasifik di tempat saya bekerja itu ada darah Rusianya. Jadi dia darah Inggris dan darah Rusia. Nah, memang tipikal ini sangat kental di beliau ya, namanya Stephen Conchi ya. Nah, sangat kental di beliau walaupun dia tidak really dilahirkan benar-benar dari Rusia, tapi most of the time dia itu tinggal ya dan dibesarkan di Rusia dan ada nuansanya. Jadi pekerja keras, very detail, very precise, dan berusaha selalu untuk mengeluarkan new idea. Ini tipikal manajer Rusia. Oke. Lalu ada ideologinya, mereka adalah ideologi Marxis ya, karena ideologi mereka kan berbeda ya, sosialisme. Tapi mereka berusaha ya bahwa bekerja itu adalah penting untuk memberikan reward atau hadiah
atau meningkatkan wellness daripada negara. Jadi akan ada dampaknya kepada country kalau si karyawan tersebut bekerja dengan baik. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi kayak kalau kita mau ambil benchmark negara-negara sosialis, komunisme, ya contohnya seperti China, itu the way of ethos kerja yang very good. Walaupun mereka doing segala cara, termasuk pembajakan. Tapi etos kerja mereka itu sangat bagus. Oke, nah lalu kita masuk ke style daripada kepemimpinan. Style dan behavior. Saya tidak membahasakan ini ya, supaya Anda dapat lebih enak gitu pengertiannya. Ya, jadi behavior and style itu adalah gaya dan perilaku kepemimpinan di dalam suatu perusahaan. Tadi manager style, ada X, ada Y, ada Z. Itu fondasinya, ya, fondasi. Ya. Nah, lalu gimana sih gaya kepemimpinan mereka? Ada yang disebut authoritarian leadership. Ada yang disebut paternalistic leadership. Ada yang disebut participative leadership. Jadi ada 3, ya. Sorry, ini sebenarnya 3 ya. Jadi ini adalah nomor 1. Saya koreksi sedikit ya. Ini salah ini ya, salah nomor ya. Ini adalah nomor 2. Ini adalah nomor 3. Jadi ini adalah 3 cara style daripada leadership. Lalu apa yang dimaksud dengan authoritarian leadership? Perhatikan baik-baik. Kalau tidak tahu, let me know. Saya terangkan dengan gambar dulu ya, biar Anda paham. Authoritarian leadership adalah cara kepemimpinan ya seorang pemimpin yang hanya satu arah. Dia hanya memberi order, command, ya, perintah. Jadi bawahannya itu tidak boleh memberikan komen. Jadi kalau kita lihat panah di sini, ya, ini satu arah. Jadi pemimpin ini memberikan arahan atau perintah kepada bawahan atau subordinate. Jadi panahnya ini hanya satu arah, one way downward flow. Makanya di sini dikatakan penggunaan work center hanya untuk memastikan pencapaian tugas. Jadi ada satu tugas misalnya di dalam divisi tersebut, kemudian ada leaders, itu karyawannya tidak berhak untuk nanya atau memberikan feedback atau memberikan saran atau meminta masukan. Pokoknya kerja aja sesuai dengan perintah daripada pemimpinnya. Itu yang disebut otoriter, seperti tadi kata Michael. Nggak boleh ngomong deh, pokoknya lu kerja aja. Itu is just like authoritaire leaders. Lalu paternalistik. Paternalistik adalah cara pemimpin yang berlaku untuk memastikan karyawan itu paham atau tidak, lalu terjadi di sana yang disebut exchange untuk informasi dan influence supaya timnya itu bisa paham. Kalau timnya atau bawahannya nggak paham, si bawahan akan asking leadersnya. Itu sebabnya di sini panahnya 2 arah. Jadi ada interaksi dan tukar-menukar informasi dan saling mempengaruhi antara bawahan dan atasan. Sampai sini paham? Arya paham? Maria paham? Oke, that's good ya. Jadi di sini terjadi interaksi yang cukup bagus antara leaders dan bawahan. Makanya panahnya itu bolak-balik. Nah, lalu participative leaders. Apa itu participative? Cara leaders yang melakukan pendekatan atau approach tidak hanya antara atasan dan bawahan,
tetapi juga antara bawahan dan atasan dan sesama karyawan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini panahnya ya terjadi interaksi antara atasan dan bawahan, ya, atasan dan bawahan, tapi sesama bawahan juga saling memberikan informasi dan saling bertanggung jawab dan saling mempengaruhi untuk satu kinerja yang lebih baik. Nah, ini yang disebut dengan style dan behavior daripada leaders. Nah, jadi Anda bisa lihat ke lingkup yang lebih kecil di dalam family. Ya, apakah orang tua Anda otoriter leaders yang hanya memberi perintah, Anda nggak boleh komen, ya, atau paternalistic leader. Jadi anak tuh diberikan kesempatan untuk berbicara atau memberikan feedback, atau malah participative leaders. Jadi sesama anak juga boleh berinteraksi atau boleh saling belajar atau memberikan arahan. Sampai di sini ada yang nggak paham nggak? Saya mau nanya partisipatif yang itu karyawan dengan karyawan sesama, tapi yang di bawahnya itu ada panah itu. Artinya panah yang itu kan itu kiri kanan ya. Jadi misalnya Bukan Bu, yang di bawah. Yang di bawah. Yang bawah saya sebentar kasih gambarnya kembali ya. Yang mana? Yang bawah, yang paling bawah. Iya. Iya. Iya, yang paling gunanya bawah. apa, Bu? Ini gunanya adalah di dalam satu perusahaan itu kan karyawan itu bisa jadi jabatannya tidak sama. Udah, jadi ada karyawan dengan level supervisor, ada karyawan dengan level karyawan biasa. Jadi karyawan ini juga boleh saling memberi masukan atau saling belajar, saling berlatih. Makanya ada panah yang satu dengan yang lain. Jadi enggak kiri kanan aja. Artinya sesama karyawan itu boleh saling memberikan masukan atau saling tukar menukar informasi atau saling mempengaruhi. Sampai di sini paham? Udah. Kalau yang ini paternalistik itu kenapa nggak ada sesama karyawan itu saling kasih masukan kalau ada masalah apa, kalau ada apa yang kurang gitu? Iya, makanya disebut dengan paternalistic leaders. Jadi pemimpinnya tidak membolehkan sesama karyawan itu kan menukar informasi. Karena sometimes ya leaders itu berpikir gini. Misalnya Michael ini sama Rismawat, ya Rismarani. Kemudian si leaders, let's say leadersnya adalah Maria. Maria berpikir kalau Michael sama Risma ini saling memberikan informasi, jangan-jangan informasinya salah. Kan ada orang yang seperti itu. Jadi dia bilang, kalau terima informasi dari staff yang lain ya, kalau mau terima informasi sama saya aja. Saya yang paling tahu. Nah, ada yang seperti itu. Baru tahu Bu, saya ada perusahaan yang kayak begitu. Yang saya tahu mah otoriter sama demokrat aja Bu. Jadi sekarang belajar kan ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup paham? Karena ini nanti akan Anda bawa ya, dan ini akan dekat dengan gaya kepemimpinan atau behavior dari masing-masing kita. Misalnya Clarissa ini adalah tipikal yang partisipatif. Nah, biasanya kalau tipikal partisipatif itu dia ngajarin ke bawah, terus minta bawahannya juga memberi masukan. Kemudian kalau bawahannya saling ada satu yang tahu, ada yang nggak tahu, biasanya nanti Clarissa bilang gini, oke, misalnya salah satu karyawannya dari Rinsaldo, kamu ajarin Kelvin ya, karena Kelvin kurang mengerti. Itu yang disebut partisipatif. Tapi kalau paternal gini, kalau misalnya Kelvin nggak tahu, Clarissa bilang gini, Kelvin kalau kamu nggak tahu tanya saya, jangan tanya yang lain, jangan tanya karyawan yang lain, pokoknya tanya saya, supaya kamu dapat informasi yang akurat dan benar. Itu ada yang tipikal seperti itu. Yang paling parah adalah otoriter, jadi dia pokoknya kasih perintah aja dan tidak boleh antara sesama staff itu berinteraksi. Sampai di sini paham? Itu biasanya kenapa ya pemimpin tidak mengizinkan karyawan untuk
berinteraksi gitu, Bu. Itu behavior, perilaku. Dan perilaku itu melekat kepada masing-masing pemimpin. Misalnya ada nggak di dalam keluarga ini, ya, di dalam kelas ini yang ayahnya atau ibunya gitu ya, yang sifatnya salah satu dari tipikal itu. Saya mau tanya Kelvin, tipikal orang tuanya gimana? Otoriter, paternalistik, atau partisipatif? Pasif. Ya, jadi Kelvin berapa bersaudara? 2 bersaudara. Jadi Kelvin sama adik apa kakak? Adik. Sama adik boleh saling memberikan informasi. Itu kalau partisipatif. Paham ya? Sekarang saya mau tanya Elvan Jus. Tipikal keluarga orang tuanya seperti ya, apa? Partisipatif juga, Bu. Oke. Enggak dia ngaku ya. Cuma sih kalau untuk Bu. Cuma kalau untuk waktu SMP sih jatuhnya yang itu Bu, paternalistik gitu. Paternalistik, pokoknya anak nggak boleh kasih pendapat ya. Anak nggak boleh ke sesama saudara. Ada nggak di Iya. Takutnya salah informasi. Pokoknya tanya mami, tanya papi gitu kan ya. Nggak boleh tanya yang lain. Ya. Nah, ini good answer. Thank you, Elvan. Bisa berubah nggak gitu kepemimpinan? Tadinya otoriter, kemudian paternal, and then finally partisipatif. Ada yang mau jawab nggak? Saya kasih 3 di UAS-nya. Pemimpin itu tuh behavior-nya bisa changing nggak? Bisa juga sih, Bu. Apa alasannya? Kenapa kok bisa berubah? Karena kan manusia kan diciptakan yang di atas kan unik, berbeda-beda. Terkadang juga kadang-kadang sadar gitu kalau misalkan sifatnya kurang bagus, terlalu mengikat orang, terlalu keras gitu. Kepengen gitu bisa jadi demokrat sama karyawannya, supaya karyawannya itu bisa saling interaksi, bisa membangun perusahaan itu yang lebih baik gitu. Good, thank you ya. Jangan lupa taruh +3 di UAS-nya ya. Kalau nggak taruh, saya nggak tahu. Thank you, Michael. Iya, Bu. Manusia. Nanti ya, ujiannya. Iya. Manusia itu bisa berubah ke yang baik. Atau sebaliknya, yang tadi partisipatif bisa jadi otoriter nggak? Bisa banget. Karena tipikal manusia itu kan dia perilaku, dia itu bisa hijrah ke tempat baik atau bisa hijrah ke tempat buruk. Gitu. Makanya bisa nggak seorang Michael bisa jadi anggota teroris? Bisa, ya, bisa. Karena ingat culture itu kan bisa dipelajari, bisa ditransformasi. Kalau kita berada dalam lingkup itu terus menerus, ya. Kalau psikologi bilang let's say 3 minggu aja tiap hari dicekokin kayak brainwash, you can change your attitude. Bisa banget. Bisa bosen. Bisa jadi jahat, bisa jadi baik, atau misalnya tadi X bisa changing ke paternal, bisa changing ke partisipatif. Atau sebaliknya, tadi dia sangat partisipatif, tapi lingkungannya itu sangat keras dan tidak memberi kesempatan kepada dia untuk berbuat baik. Istilahnya di geng bandit nih, ya, di geng mafia di mana cuma ada isinya perintah. Tadinya dia partisipatif and then change behavior-nya menjadi otoriter. Jadi ini sangat mungkin terjadi ya oleh waktu yang ada. Nah, sekarang misalnya ada tipikal yang semua di sini masing-masing sebenarnya ada leadership style behavior-nya. Ada yang pokoknya maunya gue, yang ada loh yang kayak gitu, itu yang disebut dengan otoriter. Tapi ada yang nanya. Misalnya punya pacar nih, Vivana punya tanya pacarnya, dia bilang, menurut lo ini gimana? Cocok nggak? Nih, nanya. Terus nanti si Vivana tidak hanya nanya pacarnya, tapi tanya teman-temannya. Nah, itu the way yang sebenarnya dari kecil Anda itu udah ketahuan, Anda itu otoriter, paternalistik, atau partisipatif. Dan leadership style ini akan kebawa ketika Anda bekerja. But it can be changed. Seperti tadi kata Michael, bisa diubah
Karena apa? Pengalaman. Dia melihat kok kayaknya otoriter ini nggak benar ya, nggak bagus untuk lingkungan saya gitu. Nah, jadi dia berubah menjadi paternalistik, and then one day menjadi partisipatif. Cukup paham sampai di sini? Oke, Clarissa paham? Clarissa? Dia freeze ya. Oke, very good. Oke, kita lanjut ya. Lalu kita masuk ke next-nya. Nah, gimana kepemimpinan dalam international context ya? Misalnya di Amerika Serikat, kemudian di Eropa Timur. Because we learn about international management, jadi kita mesti tahu leadership across country, India, Peru, Chile. Nah, sekarang kita lihat nih di European managers itu menggunakan leadership style partisipatif. Jadi dia melihat bahwa yang namanya ketika memimpin, dia berusaha untuk memberikan arahan kepada bawahan, tapi bawahan juga boleh memberikan masukan, dan sesama bawahan itu boleh saling tukar-menukar informasi. Jadi gerakan tangan saya lihat ya, jadi atasan ke bawahan dia memberikan arahan, bawahan ke atasan dia memberikan feedback atau masukan, sesama bawahan ya itu juga saling support, tukar-menukar informasi. Nah, jadi di sini kita lihat ya kapasitas untuk memimpin. Kita lihat apakah dia menggunakan teori X atau teori W atau Y, ya. Dan lihat informasi yang diberikan biasanya mereka lebih lengkap. Kita lihat kayak Germany, ya kita pernah lihat behavior Germany, it's very detail. Kadang-kadang bawahannya udah paham, dia masih pastiin bawahannya itu ngerti enggak. Nah, lalu biasanya European manager ini lebih demokrasi. Yang demokrasi itu yang gimana? Semakin tinggi posisinya, dia tuh semakin demokrat. Semakin mau menerima masukan dari bawah. Jadi kalau misalnya ada level manager, top manager, middle manager, and junior manager, biasanya yang paling demokrasi itu adalah posisi yang paling tinggi. Dan ada kelebihan dari European managers. Managers muda itu lebih demokratis daripada yang tua. Nah, jadi kalau Anda lihat di dalam suatu European company, kemudian manajersnya lebih galak, ya kemudian tua, itu kita tuh udah bisa identifikasi kayaknya ini manajernya bukan manajer level tinggi deh, gitu ya, dan tua lagi gitu ya. Nah, tapi kalau Anda lihat ada anak muda, kemudian dia lebih mau untuk berbagi dan menerima feedback daripada customer, itu Anda langsung cek misalnya, ini manajernya dia title-nya apa? Biasanya semakin tinggi posisinya, dia semakin humble, semakin mau berbagi, semakin mau menerima informasi, dan semakin mempunyai inisiatif yang bagus. Ini pantas ditiru ya European managers. Sampai di sini paham? Ada yang nggak paham? Rismarani paham? Paham, Bu. Oke, that's good. Kita masuk ke manajer Jepang. Ya, jadi Anda bisa lihat nanti kalau kerja di perusahaan, bisa tahu manajer Jepang itu tipikalnya seperti apa sih, gitu ya. Nah, kalau tadi European managers itu lebih ke partisipatif, kalau Jepang itu lebih ke paternalistik. Saya kerja di Nissin Company, perusahaan Jepang, mungkin tahu ya, brandnya adalah Nissin, instant noodle dan cup noodles, itu berasa banget paternalistiknya. Jadi kalau waktu itu saya sebagai head of marketing, kemudian saya report ke vice president, which is itu orang Jepang, ini my boss, which is namanya dulu Mr. Mori, bilang gini, kalau kamu nggak tahu, let me know. Jangan tanya yang lain, nanti informasinya salah. Itu tipikal Japanese manager tuh kayak gitu. Dia takut informasi yang kita terima itu ada noise,
atau ada hal-hal yang nggak benar. Kadang-kadang kan gitu ya, apalagi sekarang nih dengan banyaknya hoax ya, itu kadang-kadang informasi yang diterima oleh sesama karyawan itu tuh jadi banyak bumbu-bumbunya, banyak informasi yang not really true. Makanya kalau Anda berada di perusahaan Jepang, itu dia nggak suka kalau kita menggali, mengeksplor informasi dari sesama karyawan. Dia lebih suka kita ask your boss, tanya bosnya, ini benar nggak? Ini sesuai nggak? Nah, Jepang itu seperti itu. Dan mereka kenapa melakukan seperti itu? Karena budaya Jepang itu lebih mau yang disebut dengan security-nya itu lebih bagus. Supaya nggak asal-asal menerima informasi, ya karena diharapkan security dan tingkat safety-nya lebih bagus. Jadi misalnya gini, saya misalnya adalah manajer di dalam suatu perusahaan Jepang. Kemudian di atas saya ada directors. Kemudian di bawah saya ada karyawan, let's say karyawannya namanya Elvanjos. Lalu ada isu mengenai pemogokan karyawan, gitu ya. Nah, lalu terkait dengan pemogokan karyawan ini kan ada yang tanya, ini kenapa mogok, kenapa nggak masuk, kenapa ada demo, gitu ya. Nah, saya sebagai manajer itu saya nggak boleh tanya sesama karyawan. Saya tanya my boss, kenapa ya ini Pak atau Mr. Mori atau siapa, Mori-san, kalau kita tuh sama Jepang kan bilangnya san ya. Nah, itu dulu misalnya sering terjadi kalau mau penentuan UMR, itu biasanya ada kasak kusuk di antara karyawan karena ada SPSI, Serikat Karyawan ya. Nah, lalu serikat buruh ini suka kasak kusuk dan nantinya kita dapat informasi yang banyak dan kadang-kadang itu banyak yang nggak benar. Itu sebabnya budaya Jepang itu supaya kita benar-benar mendapatkan informasi yang aman, security-nya bagus, lebih safe, itu kita nggak boleh tanya ke sesama karyawan. Ask your boss. Nah, jadi ini yang diterapkan oleh Japanese manager. Nah, tapi mereka itu juga punya kemampuan untuk melakukan participative leaders. Biasanya, ya, mereka melakukan participative leadership itu kalau mereka merasa ya timnya itu sudah sangat bagus, sudah sangat solid ya, dan mereka itu melakukan partisipatif kalau mereka punya keyakinan bahwa karyawannya itu punya kemampuan yang homogen. Paham di sini maksudnya? Artinya satu sama yang lain itu punya edukasi yang lebih homogen, lebih sama. Jadi jangan satu tamat S3, satunya tamat SMP. Nah ini agak sulit. Mereka nggak terlalu mau memberikan gaya kepemimpinan partisipatif. Tapi kalau dia lihat lebih homogen, punya kemampuan dan keahlian yang sama, biasanya Jepang menerapkan participative leaders. Sampai di sini paham? Jadi nggak harus paternalistik, ya. Mereka juga bisa saja melakukan partisipatif behavior kepada karyawannya kalau karyawannya ini ya mempunyai kemampuan yang menurut mereka sama satu sama lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Lalu kita lihat apa bedanya Japanese leadership style dengan US managers. Ya, tadi kita lihat bahwa pada dasarnya Jepang itu kan paternalistik, ya. Nah, lalu kita lihat US. US itu gimana dibandingkan dengan Jepang? Kalau US itu dia lebih partisipatif, ya, demokratis istilahnya. Dan managers yang lebih muda itu justru lebih demokratis dibandingkan managers yang lebih tua. Itu sama seperti European leaders tadi. Jadi kalau mereka lebih muda, mereka tuh lebih mau sharing informasi, lebih mau untuk berbagi, dan lebih mature dalam memimpin company. Kok terbalik ya dengan Indonesia ya? Nah itu
tipikal dari European. Nah, kalau Jepang tadi kita lihat ya bahwa profilnya sangat berbeda dengan Jepang. Yang semakin tua itu dianggap semakin wise. Tapi di dalam leadership di Jepang itu namanya ada teori Z Oichi. Apa itu teori Z Oichi? Dia menggabungkan gaya Amerika dan gaya Jepang. Kalau Jepang paternalistik, Amerika adalah partisipatif, teori ZOZ itu tuh menggabungkan. Jadi perpaduan kapan dia menggunakan paternalistik, kapan dia menggunakan partisipatif. This is a very good application. Nggak melulu, misalnya kalau sekarang banyak sekali isu, dia mungkin menggunakan paternalistik. Tapi kalau dia lihat situasi di company-nya sangat kondusif dan semua sudah punya pemahaman yang seragam, dia menggunakan partisipatif. Nah, lalu kita lihat US leadership style yang lainnya. Ya, kalau tadi kita lihat si teori ZOZ ini, ya, yang menggabungkan. Kalau kita lihat bagaimana caranya, ya, American leadership style supaya bisa mengakomodir timnya dengan gaya kepemimpinan mereka. Kita lihat paling bawah nih, US Executive cenderung menggunakan variety reduction yang merupakan pembatasan ketidakpastian dan tindakan yang berfokus pada sejumlah alternatif. Ini sama seperti tadi yang saya katakan. Jadi kalau misalnya di bawah itu banyak sekali isu, ya, nah itu US Executive atau manajersnya dia berusaha melakukan reduction, dia berusaha melakukan pembatasan ketidakpastian dengan melakukan ya mengidentifikasi dan memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dari company. Jadi tidak akan dibiarkan oleh perusahaan di bawah itu tuh beredar begitu banyak isu. Mereka melakukan yang disebut dengan pembatasan, kemudian ada tanya jawab atau forum. Kalau di tempat saya bekerja, which is American company, ada yang disebut dengan town hall meeting. Town hall meeting itu menyatukan semua karyawan berkumpul, nanti manajersnya atau manajemen topnya atau manajemen tim akan memberikan jawaban atas pertanyaan atau isu-isu yang timbul di level karyawannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Nah, nanti Anda kalau berada di dalam satu bisnis, ya, jadi memang kita tuh nggak boleh melulu menggunakan yang disebut dengan partisipatif. Karena kadang-kadang situasi itu tidak memungkinkan kita untuk melakukan gaya partisipatif. Misalnya gini nih, Aisyah nih pimpin perusahaan bakery. Di bawahnya tuh chef-chefnya dan karyawan untuk bakery-nya itu mendapatkan isu ya terkait dengan tidak halal. Nah, kalau di dalam partisipatif itu kan sesama karyawan boleh saling memberikan informasi. Nah, bahayanya adalah kalau karyawan itu pendidikannya tidak sama. Tiba-tiba kita mempercayai masukan di mana informasinya tidak benar. Kan kita kadang-kadang lupa untuk menyaring ya, tidak selektif. Nah, kalau di dalam teori ZOZ itu dia berusaha mengcombine. Nah, dia bilang kalau ada informasi, misalnya saya sebagai leadersnya dalam teori ZOZ itu, ya, di mana menggabungkan antara partisipatif dan paternalistik, saya sebagai the highest position, saya akan bilang begini, oke tim, kalau ada informasi seperti itu, Anda jangan terima mentah-mentah. Tunggu arahan atau kebijakan atau final informasi yang akurat dari pimpinan. Nah, itu yang dilakukan melalui teori ZOZ. Itu sama dengan tadi gaya Amerika. Dia berusaha untuk mereduksi setiap masukan-masukan dan mengkerucutkan
lalu membuat batasan-batasan mana informasi yang memang berguna, mana informasi yang kira-kira jadi sampah. Apalagi dengan situasi sekarang itu tidak bisa semua informasi itu tuh kita telan ya dan kita anggap sebagai informasi yang benar. Sometimes kita harus melakukan penyaringan dan confirm ke superior kita atau atasan kita, kira-kira informasi ini valid, akurat, atau hanya informasi yang sifatnya hoax aja. Sampai di sini paham? Ibu, yang tadi teori jet yang dari Jepang itu namanya apa tadi, penjelasannya gimana? Saya masih kurang paham, Bu. ZOZ itu sama seperti yang dilakukan oleh Amerika dengan mereduksi segala macam informasi dan menggabungkan antara partisipatif dan paternalistik. Kadang-kadang dia memberikan arahan kepada bawahan dan sesama bawahan boleh memberikan informasi, tapi pada satu kondisi dia tidak membolehkan sesama bawahan untuk menerima informasi-informasi. Dia menyarankan, si pemimpin itu menyarankan hanya untuk mendapatkan informasi yang valid dari atasannya aja. Jadi interaksinya hanya atasan dan bawahan aja. Atau pada satu tertentu dia hanya membolehkan sesama karyawan berinteraksi kalau lingkungannya kondusif. Jadi itu menggabungkan antara paternalistik dan yang sifatnya partisipatif. Paham sampai di sini? Oke. Kita kembali masuk ke berikutnya ya. Ini sudah. Sekarang kita masuk ke China. China itu seperti apa sih? Ya. Nah, China itu kan gaya kepemimpinannya adalah socialism. Dan karena mereka sangat care terhadap economic growth-nya, mereka itu disebut kapitalis sosialis. Nah, di sana ada yang disebut dengan new generation atau generasi baru. Mereka ini adalah orang-orang yang tipikal dimensi budayanya, kalau kita ambil dari Hofstede, adalah individualism. Jadi individualisme itu orang yang lebih memikirkan kinerjanya secara personal daripada kolektif. Tapi mereka itu cenderung lebih dewasa. Karena apa? Karena mereka lebih terbuka, ya, kemudian lebih partisipatif. Jadi dengan adanya sosial reformasi era reformasi sosial, ini manajer-manajer dengan new generation atau generasi baru ini dia lebih mature. Dan ini yang membuat gaya kepemimpinan mereka itu sama seperti gaya kepemimpinan di European dan Amerika, manajer di Barat, lebih partisipatif. Mereka tidak mau sifatnya otoriter. Padahal negara China itu kan sifatnya adalah leadership-nya lebih otoriter. Tapi the way of Chinese leaders yang era baru atau sosial reformasi era, itu mereka itu lebih partisipatif dan lebih mengadopsi ya gaya kepemimpinan Barat. Sampai di sini paham? Jadi ada perubahan leadership style di China untuk tipikal orang-orang yang hidup di generasi baru. Ya. Nah, lalu kita lanjut dengan gaya kepemimpinan di Middle East. Oke. Nah, Middle East ini Timur Tengah ya. Jadi kalau Anda lihat negara-negara Arab itu gimana sih gaya kepemimpinannya? Kalau Anda lihat di sini tuh kan maaf ya, itu kita tuh suka diinformasikan yang sangat-sangat salah mengenai gaya kepemimpinan. Seolah-olah tuh gaya kepemimpinan Middle East itu sangat otoriter, one way gitu ya, atau gaya teori manajer X, lazy, cuma dikasih hukuman gitu, enggak. Itu informasi-informasi yang sangat salah. Jadi Anda jangan begitu saja menelan the way of gaya kepemimpinan yang diterapkan
di Indonesia yang mungkin banyak sekali yang tidak persis benar dengan gaya kepemimpinan yang ada di Middle East. Ya, kadang-kadang suka gitu. Kita dicekokin informasi yang salah ya. Misalnya kayak yang sekarang saya tidak membahas isu politik ya. Misalnya dengan Israel atau Palestina. Sekonyong-konyong kita tuh kayak dicuci otak untuk membenci misalnya Israel atau sebaliknya membenci Palestina. Padahal peperangan yang terjadi itu adalah antar politik, antar grup politik, ya partai politik Hamas dengan kepentingan dari salah satu kepentingan di Israel. Kita tuh nggak tahu Palestina seperti apa, tapi kita dicokokin untuk marah gitu ya terhadap kondisi yang ada di Palestina. Nah itu yang membuat jadinya kita itu kayak kacamata kuda. Nah ini benar-benar kalau Anda mau lebih dapat informasi yang representatif, yang benar, kepoin tuh ya di Google dengan berita-berita yang benar ya, misalnya dari CNN atau informasi yang dari BBC kayak gitu, jangan informasi yang sepotong-sepotong, itu salah ya, salah banget. Nah, gimana sih Middle East? Middle East itu ternyata jauh lebih maju daripada Indonesia sesungguhnya. Ya karena apa? Mereka mengadopsi gaya kepemimpinan Barat. Ya, jadi mereka ini orang yang sangat eager untuk belajar ya mengenai teknologi, mengenai leadership. Itu belajarnya di mana? Mereka nggak belajar di Indonesia, mereka belajarnya di European. Jadi mereka dapat gaya kepemimpinan yang benar, yang bagus, yang komprehensif, yang representatif, yang udah proven bisa diterapkan di seluruh dunia. Beda kan ya dengan yang kita dapat selama ini, seolah-olah tuh kalau jadi pemimpin Arab tuh harus otoriter atau apa, enggak ya. Jadi kalau lihat manajer Arab tuh mereka sekolahnya di mana ya, mereka sekolahnya di universitas-universitas yang ada di Barat ya, di Eropa, di Inggris. That's why leadership style-nya adalah leadership gaya Barat. Dan mereka sangat care, dan gaya kepemimpinannya seperti apa? Partisipatif. Dan mereka mostly have a high education level. Itu ya. Jadi mesti kita tahu sebenarnya orang Arab itu, even though mereka menutup karena itu gaya budayanya mereka untuk menutup aurat gitu ya. Tapi the way of thinking yang mereka sangat-sangat European style, dan leadership behavior style-nya adalah partisipatif. Oke. Nah, di sini ada perbedaan antara middle dan western management. Ya. Nah, kadang-kadang kita bisa melihat Middle Eastern itu seperti apa? High authoritarian tone-nya ya. Nah, tapi ketika kita lihat tadi Middle East itu sekolahnya adalah menganut Western style, mereka menjadi leadership yang sangat partisipatif. Ya, ini tabel 13.5 nanti Anda pelajarin bagaimana gaya kepemimpinan di Middle Eastern dan Western management. Mostly di daerah-daerah yang Middle Eastern, kalau mereka bukan tipikal yang sifatnya sangat terbuka, mereka cenderung memang lebih ke high birokrasi. Mereka lebih ke tone-nya sangat kaku. Mereka cenderung satu arah. Gitu ya. Nah, tapi lihat lagi ke dalam, dia generasi baru atau generasi yang lama. Contohnya tadi China. China itu orang kalau lihat secara general itu bilangnya otoriter. Karena apa? Karena ideologinya adalah ideologi sosialis komunis. Tapi tadi kita udah melihat new generation. New generation-nya dengan adanya era sosial reformasi yang baru, ya mereka tuh lebih partisipatif. Ya, jadi kita mesti eksplor lebih dalam. Oke, sekarang India. Di sini nggak ada yang asalnya India ya. Di kelas sebelumnya tuh
biasanya ada 1-2. Nah, leadership style di India itu mereka sangat respect terhadap gaya tradisional. Itu sebabnya waktu ada tsunami COVID di India, itu benar-benar terjadi karena apa? Mereka tuh sangat patuh terhadap culture. Ada salah satu budaya mereka tuh yang harus mandi di Sungai Gangga misalnya. Atau nggak usah jauh-jauh, mereka kalau makan itu bareng dan pakai tangan. Itu aja udah memberi potensi yang tinggi untuk terjadinya pandemi COVID gitu ya. Nah, jadi leadership ini mereka tuh sangat percaya kepada culture-nya. Nah, tapi manajerial di India itu mirip dengan Anglo-Amerika. Mereka itu lebih partisipatif ya, dan mereka itu lebih improvisasi terhadap setiap adanya challenge atau rintangan. Gitu ya. Jadi kalau Anda lihat kan most of India tuh film, lihat tembok nyanyi, nari-nari, enggak ya? Leadership-nya ya, kepemimpinan di India itu mereka adalah orang-orang yang inisiatif, partisipatif, dan mampu mempunyai kontrol untuk mencapai tujuan. Dan cenderung mereka improvisasi. Lihat saja, mobil lokal di Asia itu yang paling banyak adalah mobil lokal India di luar Jepang dan Korea. Kalau kita masih ongoing ya, belum banyak di marketplace. Mungkin ada 1-2, tapi belum sebanyak production lokal yang di India. Ini leadership India, partisipatif. Latin Amerika. Nah, jadi kita udah ada European, ada China, ada US, ya. Kemudian ada Rusia, Latin Amerika. Walaupun kita belum pernah ke sana, tapi paling nggak kita tahu bagaimana gaya-gaya kepemimpinannya. Salah satu negara di Latin Amerika itu adalah Meksiko. Negara lain adalah Chile, Argentina, Bolivia, Peru, ya. Nah, di sini ada bedanya, ya. Kalau negara-negara Latin Amerika ini tidak maju, mereka itu lebih menganut kepemimpinan otoriter. Tahu ya, otoriter ya, cuma satu arah aja. Tapi kalau negaranya maju, ya seperti Meksiko, ya itu mereka mengambil gaya kepemimpinan partisipatif. Jadi kalau saya tanya, bagaimana leadership di Latin Amerika? Jangan semuanya dijawab partisipatif, depend on country-nya. Kalau one day nanti Argentina itu menjadi sangat maju atau Bolivia sangat maju, dia one day mungkin akan mengambil gaya kepemimpinan partisipatif. Jadi changing dari tingkat kemajuan suatu country itu juga berdampak kepada leadership style dari country tersebut. Nah, kalau di Latin Amerika ya cenderung kalau misalnya perusahaan atau satu tempat itu cenderung maju, dia akan ambil partisipatif. Tapi kalau di dalam satu kota itu, di Meksiko itu, kan kalau Meksiko itu kotanya nggak sama semua ya, kayak misalnya kita di Jakarta. Misalnya Jakarta Selatan lebih maju daripada Jakarta Timur. Jadi Jakarta Selatan dia mungkin partisipatif, Jakarta Timur otoriter. Nah seperti itu gaya kepemimpinan di Latin Amerika. Semakin maju, mereka akan execute partisipatif. Tapi kalau tidak maju, dia menggunakan otoriter. Kenapa? Itu kayak komando. Karena kalau nggak maju terus partisipatif, biasanya dalam quote and quote itu susah diatur. Sampai di sini paham? Ada yang mau Bisa bertanya? bedain nggak Bu kalau USA sama kalau kayak USA, Kanada kan dia kayak Amerika apa ya? Kalau yang Latin Amerika kan kayak Argentina, Brasil, Meksiko. Kalau Amerika ke apa namanya tuh yang kayak USA, Kanada gitu Bu? Betul. Nah, kan kalau Amerika Serikat gitu ya. Di dalam Amerika itu ada beberapa negara bagian, gitu ya. Nah, yang tadi Amerika Latin itu ada yang kita sebut
Tadi ada Bolivia, gitu kan. Kemudian ada yang Peru. Nah, mereka ini kan tidak sama kesejahteraannya. Ada yang sangat maju, ada yang kurang maju, ada yang memang masih in developing. Nah, seiring dengan country wellness-nya, kesejahteraan dari negaranya, itu juga berdampak kepada leadership style. Kalau misalnya di Meksiko sendiri itu nggak melulu itu dengan otoriter. Kalau di Meksiko itu kan ada beberapa kota tuh, ya. Nah, di beberapa kota itu, ya, itu ada yang sudah maju, ya, kotanya, ada yang masih dalam quote and quote miskin. Nah, kalau yang maju biasanya gaya kepemimpinan daripada manajer di sini atau mungkin wali kotanya gitu, itu lebih partisipatif. Tapi kalau tidak maju, gaya kepemimpinannya lebih otoriter. Jadi di negara Amerika ya itu beraneka macam gaya kepemimpinan. Tapi kalau negaranya sangat maju, let's say Amerika Serikat atau US, itu sudah menganut paham partisipatif. Tapi kalau di beberapa negara Latin itu depend on. Kalau dia maju, dia partisipatif. Kalau dia tidak maju, dia biasa menganut leadership style otoriter. Sampai di sini paham? Cara memimpin dan menyejahterakan bawahannya, perbedaan antara kayak USA sama Latin Amerika gitu, Bu. Itu cara memimpinnya itu yang disebut dengan apakah itu partisipatif, apakah itu dengan paternalistik, atau yang disebut otoriter. Itu cara memimpin. Misalnya Michael nih disuruh mimpin suatu kota yang sangat miskin. Kalau Michael berada di Meksiko, misalnya kota itu sangat miskin, Michael akan menerapkan otoriter. Artinya, nih kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nggak boleh banyak tanya. Itu otoriter. Tapi, let's say setelah 10 tahun Michael memerintah negara tersebut, kemudian maju, cara Michael memimpin itu bisa jadi partisipatif. Sampai di sini paham? Berarti tergantung negaranya ya, Bu ya, gimana memimpinnya ya, Bu ya. Tergantung kondisi ekonomi juga, tergantung warganya. Kalau warganya susah diatur, kita buat partisipatif, itu akan chaos. Sama kayak sekarang kita reformasi nih, ya. Nah, semua boleh mengeluarkan pendapat. Padahal banyak pendapatan yang sifatnya itu sampah. Nah, ini very risky, sangat berisiko. Makanya pada saat waktu itu terjadi di Thailand, akhirnya masuk militer. Nah, kalau militer kan sifatnya lebih otoriter. Nah, jadi sometimes kita butuh nggak gaya kepemimpinan otoriter? Butuh, kalau negaranya susah diatur. Kalau misalnya, yes, kayak ngebangkang dibilangin gitu ya, mesti kayak agak dikerasin. Memang kalau kayak zaman dulu memang kata-kata semua otoriter ya, Bu ya, ke cara memimpinnya, termasuk di bagian keluarga, Bu. Michael pernah ngerasain ya otoriter ya? Pernah, pernah Bu. Orang tua saya, tapi bukan mama saya, papa saya kayak gitu, Bu. Itu kan, jadi di kelas ini juga tidak semua orang tuanya partisipatif ya. Jadi otoriter. Kayak ada lagi nggak yang ngaku orang tuanya masih otoriter? Tapi papa saya sekarang ada banyak berubah juga sih, udah mulai paternalistik juga gitu, dibandingkan dulu. Betul, karena dia lihat anaknya juga sudah bisa diatur misalnya. Ya, nggak keras kepala, nggak membangkang gitu. Atau mungkin anak-anaknya udah proaktif, nggak perlu disuruh, udah kerja. Biasanya orang tua itu partisipatif atau paternalistik lah paling tidak. Gitu. Jadi cara kepemimpinan yang dilakukan orang tua itu berasal dari kakeknya, ya kakeknya juga dari orang tuanya, kayak gitu itu turun temurun. Tapi bisa diubah. Dari sini paham? Oke, sekarang kita masuk ke transformational leaders. Ini
temuan atau insight ya terkait dengan kepemimpinan. Ini hanya temuan aja. Ada yang disebut dengan pemimpin yang transformational. Apa sih pemimpin yang transformational itu? Ya, pemimpin yang transformational itu adalah pemimpin yang punya visi dan dia mampu memotivasi. Biasanya pemimpin itu mempunyai nilai yang disebut sebagai pemimpin yang karismatik, diikutin. Ya, diikutin orang. Misalnya dulu kita punya pemimpin Pak Soekarno, presiden pertama. Dia tuh kan punya visi yang bagus, apapun yang diomongin diikutkan oleh most of pengikutnya atau bangsa Indonesia, dan punya karisma. Orang kalau lihat dia tuh keren banget gitu. Itu yang disebut dengan transformational leaders dan mampu melakukan perubahan yang sangat signifikan. Nah, kalau transactional leaders, nah namanya juga transaksi ya, leaders yang melakukan activity kalau dapat something reward atau dapat sesuatu. Kalau bahasa pasarnya wanipiro gitu ya. Misalnya saya tunjuk Risma Rani sebagai pemimpin. Sebelum kerja, Risma Rani bilang gini, saya dibayar berapa Bu? Gitu. Itu yang disebut transactional leader. Kalau saya kasih kerjaan banyak gitu ya, kemudian si Risma Rani bilang dulu saya kerja dulu, saya buat dulu visi, saya buat dulu bagaimana untuk membuat perusahaan ini bagus, dia lakukan transformasi, kemudian dia motivasi, itu Risma menjadi transformational leader. Tapi kalau Risma Rani bilang gini, oh kayaknya kerjanya banyak banget nih, saya di berapa, makanya bilang wanipiro, bayar berapa, itu yang disebut dengan transactional leaders. Nah, jadi Anda harus bisa bedakan ya apa yang pemimpin yang sifatnya visionary atau yang lebih ke arah mendapatkan dulu rewards baru bekerja. Transactional leaders atau transformational leaders. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah eksekutif di European ya. Jadi ini hasil penelitian yang kalau di Swedia terhadap 225 eksekutif. Ini kalau Anda baca di tabel 13.6. Kemudian di Denmark dilakukan penelitian terhadap 176 eksekutif, dan di Norway itu terhadap 173 eksekutif. Ya. Nah, di sini peserta atau panelisnya kan lebih banyak Swedia ya. Tapi di sini juga dilihat ya bahwa quality mereka itu di mana gitu ya. Dan di sini dibuat quality most demanding in advertisement for European executive. Artinya orang-orang di Swedia itu lebih suka apa sih kalau punya pemimpin atau eksekutif. Kalau orang Swedia itu lebih suka pemimpin yang kalau dilihat skornya paling tinggi ini adalah punya kemampuan untuk melakukan kooperatif, kerjasama. Interpersonal ability-nya bagus. Kalau di Denmark ya itu sama. Yang paling diinginkan adalah pemimpin yang punya ability, kemampuan untuk kooperatif. Tapi kalau di Norwegia, coba kita lihat skor yang paling tinggi apa? 42, itu adalah aim and result oriented. Jadi orang Norway itu lebih suka outputnya, resultnya daripada ability to cooperate. Ability to cooperate itu ranking 2. Ini cara membaca tabel ini. Jadi yang paling banyak skornya adalah nilai yang paling diinginkan oleh pemimpin di masing-masing negara. Itu ya. Nah, kemudian ini lanjutannya lagi ya. Saya tidak usah bahas. Nah, lalu ada finding lagi bahwa ternyata di dalam kepemimpinan itu ada apa yang penting? Ada 5 atribut leadership yang diinginkan. Performance, kemudian
aspirasi, mereka itu menjadi aspirasi enggak? Menjadi contoh enggak? Punya visi enggak? Having a vision, kemudian menjadi tim yang integrator, membuat satu sama lain itu menjadi kompak, integrasi. Apakah decisive, orang yang kuat, ulet gitu ya. Nah, ini yang diidentifikasi kalau kita itu pengen jadi pemimpin yang seperti apa sih yang diinginkan oleh bawahannya. Nah, ada bawahan yang menginginkan, yang penting pemimpinnya baik hati gitu. Nah, atau yang penting pemimpinnya itu orangnya ulet. Nah, ini makanya di sini disebutkan bahwa di hasil findingnya di managers Anglo itu the top 5 atribut yang paling diinginkan dalam suatu kepemimpinan. Ini masing-masing ya di North atau West European atau dan South atau East European. Jadi Anda bisa lihat nih ya tipikal yang diinginkan oleh masyarakat di Anglo culture. Anglo culture itu Britain, ya, Inggris dan Ireland. Kemudian kalau orang-orang di Nordic culture itu maunya pemimpin yang seperti apa? Nordic culture itu negara Swedia, Netherlands, Finlandia, dan Denmark. Kalau di negara Germany culture, Switzerland, Germany, Australia seperti apa? Di Republik Czech yang maunya seperti apa? Yang French seperti apa? Di Latin culture itu adalah Italia, Spain, Portugal, dan Hongaria. Itu maunya kayak apa sih pemimpinnya? Yang di culture sentral itu Polandia, Slovenia, itu mau apa sih? Kemudian Near East culture itu Turki, ya, dan Yunani mau apa? Rusia seperti apa? Georgia, negara Georgia seperti apa? Saya minta Anda pilih salah satu dari negara ini supaya saya jelaskan. Siapa yang mau pilih? Saya kasih kesempatan untuk mahasiswa di sini ada 15 untuk memilih satu negara supaya saya jelaskan atribut kepemimpinan apa yang paling diinginkan di negara tersebut. Ini kan ada beberapa negara. Karena kita belajar leadership across country. Ayo. Siapa yang mau ini nanya ke saya? Bu, saya pengen dijelaskan the most important leadership yang ada di Republik Czech atau Rusia atau di Anglo culture. Kadang-kadang kita bilang Anglo culture itu apa sih? Tadi kan ada ya beberapa kalimat-kalimat mengatakan Anglo apa sih? Apakah itu tempat tungku perapian? Tahu nggak? Tungku perapian yang pakai arang itu kan Anglo juga namanya ya? Itu bukan. Ini Anglo culture adalah budaya yang ada di Anglo, apa aja Anglo itu? Great Britain dan Ireland. Jadi Anda walaupun nggak pernah keluar negeri, nanti tahu, oh yang disebut dengan negara Germany culture itu ternyata nggak cuma Jerman aja ya. Germany itu ada Switzerland, ada Austria. Kalau ada yang bilang Nordic, oh saya tuh suka loh dengan gaya budaya Nordic. Kadang-kadang kita ingin Nordic itu apa ya? Nordic itu adalah Swedia, Netherlands, Finlandia, dan Denmark. Ada yang suka bilangnya gini, Central Culture. Kalau di European itu kan bilangnya cuma Nordic, Anglo gitu ya, Near East Culture. Nah, kalau Near East ya, itu adalah negara Yunani dan Turki. Kalau Central Culture itu adalah negara di Polandia, Slovenia. Kadang-kadang saya keluarkan tabel ini, nanti Anda jelaskan satu negara atau dua negaranya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada anak-anak untuk tanya saya, Bu, jelasin dong leadership attribute di, let's say, di Nordic atau di Central Culture atau di Near East. Ayo, siapa yang mau tanya? Germani kultur, Bu, sama Anglo kultur. Jelasin. Itu dua negara, kan pilihnya satu negara.
Tapi saya pengen tahu sih Bu, karena saya suka sama negara itu. Oke, saya jelaskan dengan Germany culture dulu ya. Germany Iya. culture itu kan negaranya adalah Switzerland dan Austria dan Jerman sendiri. Nah, tipikal yang diinginkan ya, the most important leadership attribute yang ada dengan pemimpin-pemimpin di sana, yang pertama adalah integrity. Integrity itu mereka punya komitmen, keyakinan untuk melakukan suatu activity dan tipikalnya adalah jujur, berkomitmen, itu integrity. Kemudian orang-orang pemimpin di culture Germany itu inspirasional. Artinya mereka itu jadi role model. Kalau dibilang gila ya dia panutan gitu. Kalau dibilang panutan itu artinya inspirasi. Bisa dijadiin contoh, bisa ditiru. Ya misalnya kalau kita bilang aku tuh pemimpin idamanku, let's say adalah Obama. Berarti dia memberi inspirasi kepada orang tersebut. Sekarang saya tanya Michael, pemimpin yang jadi role model atau panutan itu siapa? Namanya kayak Joe Biden, kayak Donald Trump gitu Bu. Oke, jadi itu kenapa suka dengan Joe Biden atau Donald Trump? Kalau Joe Biden itu yang saya tahu itu sekarang dia udah benar-benar bisa neken COVID-19 Bu. Sehingga COVID-19 di USA semakin menurun dan tingkat kematiannya semakin kecil. Betul. Dan Joe Biden sekarang mengkomunikasikan bahwa orang yang sudah ikut vaksin mereka boleh nggak pakai masker. Gitu ya. Coba ikutin jadi followersnya. Saya kebenaran followers dari Joe Biden juga. Ya, coba lihat IG-nya. Jadi jangan jadi followersnya Nikita Mirzani aja, ya. Kepada senyum-senyum nih ya. Kalau mau tuh jadi followersnya tuh pemuka-pemuka bangsa biar banyak belajar. Oke, jadi inspirational. Kemudian German culture itu performance oriented. Mereka itu ketika diberi tanggung jawab sebagai pemimpin, mereka harus memberikan hasil, memberikan kinerja. Nggak bisa cuma NATO, no action talk only. Jadi kalau dikasih tanggung jawab, mereka itu harus memberikan output yang benar-benar berguna bagi warga negaranya. Itu yang disebut performance oriented. Dan mereka tuh bukan yang autokratik, non-autokratik. Mereka lebih partisipatif. Jadi mereka nggak semata-mata otoriter gitu. Dan biasanya pemimpin dari Germany culture itu adalah visionary. Berpikir 5 tahun ke depan harus jadi apa, 10 tahun ke depan seperti apa, another 20 years, apa yang harus dilakukan. Itu yang disebut visionary. Jadi tidak hanya berpikir untuk saat ini, tapi berpikir untuk tahun-tahun berikutnya. Sampai sini paham? Ibu yang tadi Ibu jelasin yang mengenai di Amerika kan setelah vaksin boleh lepas masker. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih nggak boleh ya Bu ya, karena udah gitu kan sekarang mutasi COVID kan lagi merajalela, apalagi kejadian di India habis divaksin pada bebas, banyak yang kena lagi Bu. Soalnya saya dengar banyak kejadian seperti itu. Ya, itu menurut persepsi kita. Karena di Amerika itu efficacy atau kalau efficacy itu bilangnya apa ya? Tingkat kekuatan dari vaksin itu cukup bagus. Misalnya salah satu vaksin yang diberikan di sana Moderna misalnya ya. Let's say tingkat keampuhannya let's say 98, berapa persen. Itu sebabnya Joe Biden menginformasikan kalau Anda sudah divaksin itu Anda boleh lepas masker. Kalau di Indonesia ya itu kan vaksinnya belum seperti itu. Kita ada Sinovac, ada Astra, ya itu beda-beda setiap negara. Efektifnya kalau di Indonesia maksimal berapa persen ya Bu ya? Itu kita tidak bahas vaksinnya sekarang ya, tapi vaksin yang ada di Indonesia itu less than, yang ada Sinovac itu less than dari 70%. Nah, ini adalah cara pemerintah di Germany culture ya, itu untuk
Misalnya kalau tadi kita ambil contoh US, karena mereka memastikan setiap orang kalau udah habis divaksin dan satu negara itu udah fully vaccinated, itu mereka boleh lepas masker. Jadi we do not discuss about the vaksin, tapi itu adalah cara leadersnya. Karena mereka memastikan semua udah vaksin. Itu contoh. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke Anglo culture. Di Anglo culture tadi ada negara Great Britain dan Ireland. Tipikal pemimpinnya apa? Pemimpinnya itu adalah sama seperti tadi Germany culture, mereka lebih performance oriented. Harus ada kinerja, harus ada hasil. Kemudian inspirational sama dengan Germany culture. Jadi mereka harus menjadi panutan, jadi contoh. Jadi example, kalau misalnya pengen rakyatnya baik, ya dia harus baik, ya harus menunjukkan pemimpin yang baik. Visionary sama tim integrator. Apa itu tim integrator? Tim integrator itu artinya satu sama lain mereka itu diusahakan untuk kompak atau guyup istilahnya ya. Tahu nggak guyup? Michael. Jadi satu dengan yang lain itu diusahakan melakukan integrasi satu sama lain. Ada informasi dari A, dari divisi marketing, ada informasi dari B, ada divisi produksi. Ini harus saling align, saling ada tukar-menukar informasi, tidak terpecah-pecah. Ada tim integrator, tim yang menggabungkan antara A dan B. Lalu yang berikutnya yang paling bagus adalah mereka itu orangnya adalah decisive. Apa itu decisive? Decisive itu tegas, tidak pelin-pelan lah istilahnya. Ya, decisive itu mereka tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, dan keputusan itu cenderung cepat. Itu yang disebut decisive. Paham? Nah, jadi nanti kalau misalnya dalam UAS saya tanya, sebutkan ciri kepemimpinan yang ada di Rusia. Nah, karena kita kemungkinan besar masih online ujiannya, ya mungkin Anda akan lihat nih tabel 13.7. Lalu Anda jelaskan, jangan cuma di copy paste visionary, administrative skill, inspirational, decisive, integrity, tapi tidak dijelaskan. Jelaskan. Oke. Nah, tadi kita udah tahu ya mengenai karismatik ya. Ini adalah hasil studi dari Globe ya. Globe ini adalah badan atau konsultan yang melakukan research. Nah, tadi kalau ada tadi kita bilang foundation, ada leadership style. Kalau Globe ini nih menggolongkan perilaku itu tidak dalam yang tadi kita partisipatif, ada paternalistik, ada yang otoriter. Kalau Globe itu membuat kategorinya 3, tapi ada yang sama, ya yaitu partisipatif. Kalau Globe dia bilang perilaku pemimpin itu pertama adalah karismatik. Karismatik itu value based istilahnya. Karismatik itu yang tadi kita bilang memberikan transformasi, menginspirasi, memotivasi, dan performance result. Itu karismatik. Kalau team oriented, ya leadership behavior team oriented itu adalah leader yang pengen timnya itu kerjasamanya bagus dan di antara anggota tim itu benar-benar kompak, efektif. Kalau partisipatif tadi kita sudah dapat penjelasan, dia adalah tipikal pemimpin yang tidak hanya menerima umpan balik dan masukan antara bawahan dan atasan dan sebaliknya, tapi juga sesama bawahan atau sesama karyawan, mereka boleh saling exchange informasi. Jadi kita udah dapat banyak ya, ada foundation, ada leadership style daripada Hodgett, daripada buku, ya, buku pegangan kita, yang tadi ada otoriter, paternalistik dan partisipatif, dan ada leadership behavior dari Globe Study. Jadi kalau saya bilang
sebutkan behavior leadership dari group study. Yang Anda jawab adalah karismatik, tapi dijelaskan, team oriented dijelaskan, dan partisipatif dijelaskan. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini selanjutnya adalah sifatnya penjelasan. Oke, hari ini ada 2 presenter ya, ada 2 grup presenter, benar? Yang pertama adalah yang minggu lalu tidak sempat untuk menjawab, yang nomor 2 dan 3. Siapa itu? Michael ya? Saya, Bu. Oke. Kemudian satu grup lagi ya. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan kuis kita yang batas jawabannya